saja biar... Tidak ada uang untuk membayar biaya kuliah, maka dari itu saya harus putus sekolah. Lepaskan saya. Jangan bicara, tolong saya. Kejar. Bajingan. Direktur Feng, bawaan Anda ini datang terlambat. Su Lili, temukan dia. Baik. Direktur Feng, saya sudah selidiki. Su Lili dan kakaknya itu hanya saling mengandalkan satu sama lain. Keadaan latar belakang keluarga mereka miskin sekali, tapi kehidupan pribadinya bersih. Mainan yang saya, Feng Mohan, incar. Memang murni. Namun, kakaknya berutang banyak. Urus saja. Baik. Kalian siapa? Kamu Sulili kan? Kakakmu berutang padaku uang sejumlah 200 juta rupiah. Jika dia tidak membayarnya malam ini, dia harus mati. Kakakku di mana? Apa yang kalian lakukan padanya? Jika kamu tidak ingin dia kenapa-kenapa, dalam waktu setengah jam, datanglah ke Bar Yinlin. Ayo. Kak, semoga kau baik-baik saja. Kau? Ini pertama kalinya aku melihat ada orang yang berani berbicara padaku seperti ini. Kaulah yang mengirim orang untuk membawaku ke sini. Di mana kakakku? Siapa namamu? Di mana kakakku? Kak, Lili, jangan pedulikan aku. Lili, aku mohon lepaskan kakakku. Kau kasihan. Aku mohon padamu. Aku bisa membebaskannya. Tapi kau tetap di sini. Kenapa? Tidak mau. Kalau begitu, enyahlah. Aku mau. Aku ingin kau secara aktif membuatku senang. Lepaskan saja pakaianmu sendiri. Sudah bangun? Tidak tahu diri. Bagaimana keadaan kakakku? Bagaimana kalau kita melakukan kesepakatan? Jadilah wanitaku. Harga, tentukan saja sendiri. Tidak bisa. Kau tidak boleh lagi menindasku. Tidak ada yang berani bilang tidak bisa padaku. Lepaskan aku. Apa kau seperti anjing? Kalau aku seperti anjing, akan kugigit mati kau. Jangan pikir punya uang itu hebat. Kau ingin membeli, tapi belum tentu aku mau menjualnya. Nona, ini perjanjiannya. Pikirkan baik-baik lalu silakan tanda tangani. Lupakan saja niatmu itu. Direktur Feng, apa perlu kita tangkap dia kembali? Tidak perlu. Dia akan kembali memohon padaku. Kak, ada apa denganmu? Kau kehilangan banyak darah.
Eh, ayo kita ke rumah sakit. Ayo kita pergi ke rumah sakit. Keluarga Su Xiaofan. Saya. 3 tulang rusuknya patah, menembus paru-parunya. Siapkan 1.600.000.000 rupiah dalam 3 hari. Saya masih mahasiswi. Di mana saya bisa mencari 1.600.000.000 rupiah? Jia, bisakah kau meminjamkan aku uang? Tentu saja bisa, tapi aku cuma punya 400.000 rupiah di saku. Kau butuh berapa? Tidak perlu. Bibi, bolehkah aku membicarakan sesuatu denganmu? Rumah di kampung halaman itu, bisakah kau menjualnya lebih dulu? Sulili, jangan bicara sembarangan. Rumah ini milikku. Mau rumah, suruh ayah dan ibumu keluar dari kubur untuk memintanya. Setelah ayah dan ibu tiada, hanya kakak satu-satunya kerabat yang kumiliki. Aku tidak bisa melihatnya kenapa-napa. Jadilah wanitaku. Harga, tentukan saja sendiri. Tuan sudah kembali. Direktur Feng, saya setuju dengan kesepakatan Anda. Kesepakatan apa? Saya ingat Nona Su pernah bilang, tidak tertarik. Jika ada orang yang tidak berkepentingan masuk lagi sembarangan, akan dihukum sesuai aturan rumah. Baik. Baik. Nona Su, sebaiknya Anda cepat pergi. Maafkan saya. Pergi bersihkan diri. Ini akan berlalu jika ditahan sebentar. Belum juga keluar. Apa kamu menunggu saya yang menggendongmu? Tidak, Lepaskan tanganmu. sakit. Bagus, kalau kamu tahu rasanya sakit. Jangan lupa, kaulah yang memohon padaku. Lakukan dengan baik, besok ada hadiah. Nona Su, Tuan menyuruh Anda ganti pakaian dan turun ke bawah. Anda hanya punya waktu 10 menit. Minum obat saat perut kosong tidak baik untuk lambung. Makanlah sesuatu dulu. Masalah kakakmu sudah kuurus. Aku akan memberinya unit medis terbaik. Terima kasih. Itu, bisakah aku kembali ke kampus untuk beberapa hari? Aku sudah tidak kembali selama beberapa hari. Aku akan mengantarmu pulang. Tidak perlu, tidak perlu, tidak perlu. Sudah diputuskan. Lily, kemana saja kamu beberapa hari ini? Merindukanku? Aku tidak. Tapi, ada seseorang yang merindukanmu. Lily, kamu absen dari sekolah beberapa hari ini. Aku membuatkan catatan untukmu. Terima kasih banyak. So Lily,
Kemarilah. Siapa itu? Siapa itu? Dasar ceroboh, jepit rambutmu jatuh. Anak baik, kita akan bertemu lagi nanti malam. Lily, siapa orang itu? Dia tampan sekali. Aku tidak tahu. Aku tidak benar-benar mengenalnya. Ayo pergi. Siswa laki-laki itu menyukaimu. Bukan urusanmu. Ingat, kamu telah menjual dirimu kepadaku. Aku sudah menolaknya. Bagus. Nona, Nyonya besar sudah datang. Nyonya besar. Dia adalah Ibu Feng Mohan. Kau benar-benar tidak punya malu. Sangat suka ranjang keluarga Feng kami. Memaafkan saya tidak. Apa aku salah bicara? Bukankah kau sendiri yang menanggalkan pakaian untuk menggoda anakku? Ibu, jangan marah karena orang seperti ini. Mohan juga benar-benar. Gadis ini tidak punya rupa, tidak punya tubuh yang bagus. Apa sih yang disukainya? Suka karena dia murahan. Nyonya besar, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Kalau tidak ada apa-apa, saya naik dulu. Menggoda tunangan orang lain, malah bersikap seolah-olah dia benar. Tunangan? Dia punya tunangan. Shuer, sudah seharusnya kau memberi pelajaran pada jalan kecil ini. Agar dia tahu malu. Kau sendiri tidak mampu mempertahankan priamu. Malah membuat onar di sini. Aku beritahu kau, aku bukan orang yang mudah ditindas. Kau benar-benar berani sekali. Shuer, kau baik-baik saja. Dasar wanita kampung yang tidak punya tata krama. Lihat apa? Kenapa kalian tidak segera mengusirnya? Nyonya besar, Tuan sudah pergi ke kantor. Bagaimana kalau kau tunggu Tuan kembali? Soal Mohan, aku yang akan bicara. Cepat usir gadis ini. Baik. Su Lili kemari. Tuan, Nona Su sudah pergi. Pergi? Su Lili ini benar-benar berani sekali. Lily, kamu kenapa? Jia-jia. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, jangan menangis. Zhou, kamu menganggap Su Lili sebagai dewi, tapi dia justru bersenang-senang dengan orang lain di luar kampus. Su Lili, aku mengejarmu selama 1 tahun. Kamu selalu menolak, tapi langsung bersama dengan orang kaya. Jalan. Su Lili ini tampak polos di luar, tapi sangat liar di belakang. Kita harus memberinya pelajaran. Malam ini, kalian bertiga buat dia benar-benar puas. Masing-masing 2 miliar rupiah. Ayo. Lily, jangan menangis lagi. Minum air ini. Tidak perlu, terima kasih. Aduh, minum saja. Fei Yang sengaja membelikannya untukmu. Kita kan sesama teman kuliah, tidak usah sungkan-sungkan begitu. Baiklah. Berapa harganya, aku akan transfer padamu. Tidak perlu. Ayo pergi. Ayo.
Lily, kami akan membawamu beristirahat sebentar. Ayo. Kau meninggalkanku hanya untuk bergaul dengan anak-anak ingusan ini? Direktur Feng, Nona Su dibawa ke hotel. Apakah kita perlu mengikuti mereka? Kau tidak ada kerjaan. Jalankan mobil. Baik. Fei Yang, kalian, apa yang akan kalian lakukan? Lepaskan aku, lepaskan aku. Menurutmu apa yang ingin kulakukan? Su Lily, aku tahu engkau sudah bersama orang lain di luar sekolah. Jadi, berhentilah berpura-pura polos di depanku. Berani menggigitku? Jangan, jangan. Jangan. Su Lily, Su Lily adalah pacarku. Aku akan bersamanya. Apa urusanmu? begitu. Panas sekali. Tentu saja, kalian cepat pergi, jangan ikut campur. Paman tidak mau pergi ya? Apa paman mau terus menonton? Kalau begitu, adegan selanjutnya harus bayar loh. Bagaimana kalau aku tidak pergi? Siapa yang menyuruhmu menyentuhnya? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Bawa dia dan urus dia. Baik. Bagaimana dengan kalian? Lepaskan aku. Lepaskan. Panas. Panas sekali. Tolong aku. Su Lily, apa kamu sudah melihat siapa aku? Dasar orang jahat. Feng Mohan. Jangan takut, aku akan membantumu. Bantu aku membukanya. Tidak bisa dibuka? Anak baik, begini caranya. Nona Su, Anda sudah bangun? Bibi Wang. Ini kediaman keluarga Feng. Bukankah aku di sekolah? Nona Su, apakah Anda lupa? Tadi malam Tuan yang membawa Anda pulang. Tuan secara khusus berpesan, dapur sudah menyiapkan tonik untuk Anda, katanya Anda kelelahan tadi malam. Mari, cepat minum selagi hangat. Terima kasih, Bibi Wang. Mohan, apakah kamu di rumah pesta pertunangan kita? Kenapa kamu ada di sini? Sudah diusir pun tidak mau pergi. Nona Murong, tolong hormati sedikit. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan padamu. Memangnya kamu pikir kamu siapa? Hanya seorang yang menanggalkan pakaiannya, lalu merangkak ke tempat tidur. Jangan bilang Feng Mohan memang suka hal seperti itu. Bagaimana kalau Nona Murong coba tanggalkan pakaian juga? Kamu! Mungkin jika kamu tidak menanggalkan pakaian, dia juga tidak tertarik ya. Siapa yang berani menyentuhku? Mohan! Berani membuat keributan di wilayahku. Nona Murong benar-benar berani. Bukan begitu, Mohan. Dia yang memaki-maki aku duluan. Dengarkan baik-baik. Dia adalah wanitaku. Mulai sekarang, siapapun yang berani mengganggunya, berarti cari masalah denganku, Feng Mohan. Bibi Wang, usir dia. Nona Murong, silakan. Biasanya kau punya taring yang kuat, bukan? Kenapa kau tidak melawan tadi? Apa yang dia katakan tidak salah kok. Memang benar-benar telanjang. Diam. Aku masih ada urusan denganmu. Perbuatan apa? Kau diam-diam kabur hanya untuk bermesraan dengan Fei Yang. Dia mengganggumu? Tidak. Tuan, Anda salah paham tentang Nona Su. Nyonya besar yang datang. Dasar bodoh. Lain kali hal seperti ini terjadi, cari aku untuk membelamu. Mengerti? Tapi dia ibumu.
Kau wanitaku. Karena aku sudah menidurimu, aku harus bertanggung jawab padamu. Ada apa? Swear? Apakah Mohan mengganggumu? Bibi, Mohan membawa pulang lagi wanita jalang kecil itu. Tolonglah bertindak untukku. Wanita jalang kecil ini benar-benar tidak tahu diri. Aku akan segera memberitahu semua media. Seminggu lagi kau dan Mohan akan mengadakan pesta pertunangan. Bibi, apakah Mohan akan setuju? Tentu saja, aku ini ibunya. Mana mungkin aku tidak tahu. Mohan hanya bermain-main dengannya. Dia sebenarnya suka yang bertubuh mungil. Ternyata begitu. Baiklah, aku akan menuruti semua kata Bibi. Istri Direktur Feng mengumumkan kepada semua media di kota ini bahwa mereka akan mengadakan pesta pertunangan minggu depan. Apakah Anda ingin mengklarifikasi hal ini? Tidak perlu. Lalu bagaimana dengan Nona Su? Kenapa? Kau mengkhawatirkan wanitaku. Hamba tidak berani. Bos, pesta pertunangan diadakan malam ini pukul 8. Pergi dan ganti pakaianmu. Kemana? Kenapa? Aku perlu melaporkannya padamu kemanapun aku pergi. Kalau begitu aku perlu tahu pakaian apa yang harus dikenakan untuk acara seperti apa. Dan riasan seperti apa. Kan? Apa yang kamu lakukan? Memilihkan pakaian dan meriasmu. Bawa semua gaun model terbaru. Baik, Tuan. Ternyata begini cara orang kaya berbelanja ya. Direktur Feng, silakan lihat. Semua ini adalah edisi terbatas global. Bagaimana? Ada yang kamu suka? Yang ini. Kaki kamu agak besar, yang ini tidak cocok. Kalau yang ini. Tidak cocok, kamu tidak punya dada. Kalau yang ini pasti cocok kan? Yang pendek dapat dipakai meskipun tidak punya dada. Yang ini tidak cocok, kamu tidak punya pantat. Aku tidak mau lagi. Berhenti. Kenapa marah lagi? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak marah. Aku memang tidak punya dada, tidak punya pantat, dan kakiku juga besar. Semua gaun ini tidak cocok untukku. Memang benar. Panggil orang ke sini. Semua ini tidak cocok untuknya. Ukur badannya dan ubah di tempat. Aku tidak mau. Kenapa marah? Meskipun kaki kamu agak besar, tidak punya dada dan tidak punya pantat. Tetapi aku hanya ingin kamu. Nona Su, silakan coba pakaian di dalam. Baik. Direktur Feng, Katakan, membawa Nona Su ke pesta pertunangan Anda, bukankah itu tidak pantas? Cheng, sudah berapa tahun kau mengikutiku? Sudah 10 tahun. 10 tahun. Apa yang harus diucapkan dan apa yang tidak boleh diucapkan? Apakah kau tidak tahu batasmu? Jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan mencabut lidahmu. Baik. Apakah bagus? Bagus. Sangat mewah. Kau belum bilang kita mau pergi kemana. Aku sudah bilang, jangan pernah meragukan keputusanku. Ayo pergi. Dasar, cepat sekali berubah. Besok kamu tidak perlu datang bekerja. Tidak apa-apa, ini salahku karena kurang hati-hati. Turun dari mobil. Feng Mohan terkadang baik padaku, terkadang jahat padaku. Sebenarnya kamu suka aku atau tidak? Itu Direktur Feng. Cepat Itu temui. Direktur Feng. Direktur Feng, Direktur Direktur Feng. Feng. Senyum. Direktur Feng. Direktur Feng, Direktur Feng, Direktur Feng. Tuan Feng, malam ini adalah pesta pertunanganmu. Anda membawa teman wanita lain. Apa tujuannya? Apakah ini kekasih Anda? Apakah tunangan Anda tahu tentang keberadaan Nona ini? Direktur Feng, tolong jawab pertanyaannya. Direktur Feng, Direktur Feng. Jawablah, Direktur Feng. Malam ini kamu akan bertunangan. Tidak ada komentar. Direktur Feng, Direktur Feng, Direktur Feng.
Ada apa ini? Nyali kamu semakin besar. Apakah kamu berani mempertanyakan saya? Direktur Feng, kita sudah difoto oleh wartawan. Saya berhak tahu kebenarannya kan? Kamu memanggil saya apa? Direktur Feng? Kamu akan bertunangan, bukan? Ya. Lalu kenapa kamu masih membawa saya ke sini? Kamu tidak perlu tahu. Baiklah. Bolehkah saya pergi? Saya tidak mau orang lain bilang. Saya adalah pihak ketiga dalam hubungan. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Lepaskan. Pergi sana. Ya ampun, siapa wanita ini? Berani-beraninya memukul Direktur Feng? Apakah dia sudah bosan hidup? Gawat, dia tamat. Lepaskan aku, banyak sekali orang di sini. Jika kamu terus berteriak, aku akan melayanimu tepat di sini. Apa hakmu melakukan itu padaku? Apa hakmu menggangguku? Aku tidak tertarik sedikit pun pada Murong Sue itu. Kabar itu disebarkan oleh Nyonya Besar. Aku membiarkanmu muncul di depan wartawan hari ini hanya ingin memberitahu semua orang bahwa kamu adalah wanitaku. Jadi, kamu hanya menjadikanku tameng, begitu? Bisa dibilang begitu. Bagaimana aku bisa hidup damai setelah ini? Bagaimana aku bisa punya pacar? Punya pacar? Kita tidak bisa terus seperti ini. Aku juga butuh kehidupan sendiri. Aku tidak akan pernah mengizinkan hal itu. Kalau begitu, apakah kamu benar-benar akan menikahiku? Aku mengerti. Aku butuh waktu untuk menenangkan diri. Bisakah kamu membawakanku segelas air? Baik. Sulili, sadarlah. Hubungan kalian hanya sebatas transaksi. Dia tidak menyukaimu. Apa? Adik cantik ini putri siapa? Wajahmu cantik sekali. Jangan mendekat. Apa yang akan kau lakukan? Apa yang akan kau lakukan? Jangan mendekat. Tolong. Feng Mohan, tolong. Pergi. Kalau tidak, aku akan membuatmu menangis. Terima kasih. Jika kau benar-benar ingin berterima kasih, lebih baik serahkan dirimu padaku. Tuan, janganlah kau bercanda. Aku tidak bercanda. Aku langsung jatuh cinta kepadamu saat pertama kali melihatmu. Feng Mohan. Kenapa ada orang yang begitu menyebalkan ya? Bahkan saat menyatakan cinta pun ada yang menonton, ya? Tuan Muda Pei, memeluk wanitaku, apa maksudmu? Wanitamu? Kalau tidak salah, hari ini aku datang untuk menghadiri pesta pertunanganmu dengan Murong Sue, kan? Apa aku salah ingat, ya? Jangan katakan lagi. Kenapa tidak boleh dikatakan? Adik, kamu terlalu polos sampai-sampai bisa dipermainkan oleh pria seperti ini. Hari ini dia mau bertunangan. Tapi masih ingin mencoba yang lain. Kalau aku jadi kamu, aku akan menyuruh pria seperti ini pergi secepatnya. Paham? Mohan, kenapa kamu di sini? Cepat masuk sekarang. Xuer masih menunggumu di dalam. Tunggu aku baik-baik. Aku akan menjemputmu setelah selesai. Kemarilah. Adikku, pria seperti ini sungguh tidak pantas membuatmu bersedih. Mereka berdua adalah pasangan yang sangat serasi. Aku hanya orang yang tidak dibutuhkan. Oh, kenapa Nona Su tidak berada di samping Direktur Feng? Direktur Feng sudah tidak menginginkannya lagi. Beberapa orang ini masih belum menyadari posisi mereka, bermimpi ingin meningkatkan status sosialnya.
Padahal mereka sudah mau bertunangan, masih saja mendekat tanpa rasa malu. Sudah selesai bicara. Kalau sudah, boleh aku pergi? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Nona Su, baju ini dibeli oleh Direktur Feng untukmu? Benar, ini adalah edisi terbatas global. Apa kau pantas memakainya? Direktur Feng sudah tidak menginginkanmu. Hak apa yang kau miliki untuk memakai baju ini? Dasar jalang tak tahu malu. Hari ini, aku akan membiarkan semua orang melihat betapa buruknya dirimu. Pergi. Kau berani mendorongku. Tanpa dukungan Direktur Feng, kau ini siapa? Semua orang lihat. Ini adalah akibat dari merebut pria Suer. Hentikan! Bukankah aku sudah menyuruhmu menunggu dengan patuh dan tidak berkeliaran? Aku ingin pulang. Direktur Feng. Direktur Feng, saya pikir Anda sudah selesai bermain-main. Saya hanya memberinya pelajaran. Kalian benar-benar mencari masalah. Lepaskan pakaian mereka. Buang saja mereka keluar. Baik. Jangan. Kalian tidak bisa melakukan ini pada kami. Kami adalah tamu terhormat. Jika kalian begini, bagaimana kami bisa menjadi sosialita lagi nanti? Suer, saya hanya membela Anda. Cepat bujuk Direktur Feng. Hentikan. Mohan, Nona Su juga tidak terluka. Demi kepentingan saya, kali ini lupakan saja. Benar, saya hanya orang luar. Mana mungkin dia demi saya membuat Nona Murong tersinggung. Ya, Direktur Feng, ini hari yang sangat membahagiakan. Mengapa harus merusak suasana hanya demi wanita lain? Memang Nona Murong benar-benar wanita dari keluarga terhormat. Diam! Sepertinya kalian semua salah paham mengenai satu hal hari ini. Saya datang hari ini bukan untuk pertunangan, namun untuk membatalkan pertunangan. Ya ampun, keluarga Murong yang terhormat. Ternyata dibatalkan pertunangannya di depan umum. Dibatalkan oleh keluarga Feng, ini memalukan. Kurasa dia tidak akan bisa menikah lagi. Feng Mohan, apakah kamu datang hari ini hanya untuk mempermalukanku di depan umum? Apakah kamu tidak takut menyinggung keluarga Murong kami? Apa urusan keluarga Murong? Nyonya masa depan keluarga Feng. Hanya akan menjadi dia. Apa? Direktur Feng benar-benar akan menikahi wanita ini? Benar-benar gadis biasa yang menikah ke keluarga kaya raya. Gawat, kita malah menyinggung nyonya masa depan keluarga Feng. Bertindak. Jangan. Feng Mohan, apa maksudmu Nyonya keluarga Feng? Bukankah ini yang selalu kamu inginkan? Baiklah, Nyonya Feng. Kita pulang. Turunkan aku. Jangan bergerak, kakimu terluka. Selamat datang Nyonya dan Tuan, pulang. Banyak sekali orang, memalukan. Dasar tak tahu berterima kasih. Mama Wang. Apa yang kau lihat? Cepatlah. Aku bisa melakukannya sendiri. Jangan bergerak, kau ceroboh. Ternyata dia juga punya sisi lembut. Sudah selesai. Terima kasih ya. Bagaimana kau akan berterima kasih? Apakah begini sudah cukup? Naik ke tempat tidur. Tidak bisa. Kakiku terluka. Apa yang kau pikirkan? Aku menyuruhmu naik ke tempat tidur dan berbaring bersamaku sebentar. Jangan bergerak. Belum ganti piyama, tidak nyaman. Ah, kamu ingkar janji.
Kamu bilang cuma berbaring sebentar. Hanya menyentuh, tidak melakukan. Kenapa tidak boleh? Kamu cabul. Seperti ini disebut cabul? Kalau begini, Tidak boleh. Tidak boleh. Aku terluka. lukamu ada di kaki. Itu tidak berpengaruh. Bantu aku. Sakit sekali. Semua karena salahmu. Lain kali aku akan lebih pelan. Bangun, aku akan mengajakmu ke suatu tempat. Kemana? Biro Urusan Sipil. Apakah Anda serius ingin menikahi saya? Ini hanya untuk bohongi wartawan, bukan? Saya, Feng Mohan, tidak pernah berbohong. Kita sudah menikah. Ayo pergi, Nyonya Feng. Nyonya, ini adalah hadiah pernikahan yang Direktur Feng minta saya siapkan untuk Anda. Kontrak saham senilai 2 miliar rupiah. Ini terlalu mahal. Sungguh, saya tidak bisa menerima ini. Ambil, ini adalah mahar. Nyonya, terimalah. Ini Direktur Feng minta saya siapkan sejak pagi buta. Baiklah. Kalau begitu saya akan menyimpannya terlebih dahulu untuk Anda. Saya sudah meminta Departemen Hubungan Masyarakat untuk menyiapkan segala urusan pernikahan. Katakan pada saya jika ada yang Anda inginkan. Tidak perlu, saya belum lulus. Tidak baik jika orang tahu saya sudah menikah. Lagi pula, saya juga tidak ingin mempermalukan Anda. Anda cukup menyadari diri Anda. Lagi pula, ibu Anda juga tidak menyukai saya. Dan juga meminta Anda untuk kembali bersama dengannya. Cukup. Semua urusan itu sama sekali tidak perlu Anda cemaskan. Istriku, kamu pulang dulu. Baik. Ayo pergi. Kalian menikah? Pasti kamu yang menghasut Mohan, benar kan? Aku tidak. Jangan bersikap menyedihkan di sini. Aku beritahu kamu. Selama aku masih hidup, aku tidak akan pernah mengizinkanmu masuk ke dalam keluarga ini. Nyonya, Anda baik-baik saja? Mama Wang, apa yang sebenarnya salah kulakukan? Mengapa Nyonya tua sangat membenciku? Katakan. Direktur Feng, Nyonya tua tahu Anda menikah. Beliau sangat marah dan memukul Nyonya. Sulili ini benar-benar tidak berdaya. Apa mereka pikir aku sudah mati? Semua orang berani mengganggunya. Ayo, kita ke rumah tua. Bagaimana dengan pertemuan internasional yang akan diadakan sebentar lagi? Batalkan. Baik. Kenapa kau datang pada jam segini? Mama, saat aku tidak ada, Mama tegas sekali menindas istriku. Sulili mengadukanmu, ya? Benar-benar tidak tahu diri. Mama, aku katakan sekali lagi, kami sudah menikah. Aku tidak akan mengizinkan siapapun menyakitinya lagi. Kau mengancamku. Betul. Kurasa Mama akhir-akhir ini terlalu santai. Pergilah berlibur ke luar negeri. Kau. Obat bius apa yang dia berikan pada anakku? Tidak bisa. Aku harus segera memikirkan cara. Wenxian, jika kau tidak segera kembali ke negara ini, anakku bisa menikahi orang lain. Ya, kau sudah pulang. Jika tidak mau tersenyum, jangan tersenyum. Kau jelek sekali. Matamu merah sekali, wajahmu juga bengkak. Indas hanya bisa menangis. Apa orang lain akan bersimpati padamu? Kau sudah tahu. Bisakah kau berbicara? Tidak dengan kata-kata yang begitu menyakitkan. Dia adalah ibumu, apa yang bisa kau lakukan?
Kau adalah istriku, Feng Mohan. Tidak ada orang lain yang boleh menindasmu. Kalaupun ada yang menindas, hanya aku yang bisa. Ada orang. Tuan, Nyonya, makan malam sudah siap. Kalian sudah dengar belum? Istri Direktur Feng akan datang untuk bekerja di perusahaan. Istri Presiden Direktur? Siapa? Apa kalian mengenalnya? Mereka menikah diam-diam. Mana kita tahu? Lihat saja. Siapapun yang melapor hari ini, dialah orangnya. Sudahlah, jangan bergosip lagi. Buka mata lebar-lebar. Asisten khusus Wang sudah secara khusus berpesan agar kita melayani Nyonya dengan baik. Halo, saya karyawan baru yang melapor hari ini. Karyawan baru? Anda istri Presiden Direktur? Saya? Halo, saya datang untuk melamar pekerjaan. Berpakaian merek dari ujung kepala ke kaki. Pasti istri Presiden Direktur. Sudah kuduga, begitu dekil, mana mungkin dia istri Presiden Direktur. Ini berkas saya. Wen Xian. Lulusan terpandang dari MIT itu. Wen Xian, nama ini terdengar familiar sekali. Dia adalah teman masa kecil Direktur Feng. Aku bahkan mengidolakan mereka. Ya ampun, Wen Xian. Jangan-jangan dia benar-benar istri Presiden Direktur. Kalian jangan sampai memberi saya kelulusan istimewa karena Mohan ya. Saya ingin masuk dengan kemampuan saya sendiri. Aduh, Nona Wen, Anda pasti Nyonya Direktur ya. Saya akan segera memproses pendaftaran kerja Anda. Sini. Apa dia kenal dekat dengan Mohan? Anak magang, kamu juga ikut sini. Apakah Nyonya sudah melapor? Sudah, dia ada di aula kantor. Ayo, kita lihat. Yang baru. Selesaikan semua ini, baru kamu boleh pulang. Sebanyak ini. Mana mungkin bisa diselesaikan? Kalau tidak selesai, ya lembur. Perusahaan menggajimu, bukan untuk bermalas-malasan kan? Lalu, kenapa dia tidak perlu mengerjakan apa-apa? Dia adalah Nyonya Direktur. Memangnya kamu pantas dibandingkan dengan Nona Wen? Ada keributan apa ini? Kenapa dia datang? Aduh. Habis sudah. Jangan-jangan identitasku terbongkar secepat ini. Mohan, kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? Apa aku punya kewajiban untuk melaporkan jadwal perjalananku padamu? Nona Wen, bukankah Anda adalah istri Direktur? Kenapa Direktur Feng terlihat tidak akrab dengan Anda? Mohan, aku tahu aku pulang lebih awal tanpa memberitahumu, dan kau masih marah padaku. Ini hadiah yang kubawakan untukmu dari luar negeri. Jadi, jangan marah lagi padaku. Istriku, apakah kau merindukanku? Ini di kantor. Ada apa ini? Kulihat Direktur Feng sepertinya sangat akrab dengan pegawai magang itu. Jangan-jangan kita salah lihat? Mungkinkah pegawai magang itu adalah Nyonya Direktur? Itu hanya omong kosong. Coba lihat saja penampilannya yang sangat miskin itu. Bagaimana mungkin dia Nyonya Direktur? Tapi kulihat Direktur sepertinya tidak akrab sama sekali dengan Nona Wen ya. Kau tidak dengar Nona Wen bilang? Direktur sedang marah padanya, pasangan muda sedang bertengkar. Memangnya apa yang aneh dengan hal itu? Benar juga. Sulili, aku kembali. Mohan hanya milikku. Dasar wanita jalan kecil, berani merebut priaku. Kau benar-benar cari mati. Mengapa kau tidak ingin mengakui hubungan kita? Tidak. Aku hanya tidak mau semua orang bilang aku mendapatkan pekerjaan ini karena memanfaatkan koneksimu. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku pantas untukmu. Aku tidak butuh kau pantas untukku. Kau hanya perlu berada di sisiku. Tapi? Atau kau merasa menjadi istri Feng Mohan sangat memalukan? Ibumu tidak pernah menyukaiku. Aku hanya ingin membuktikannya padanya.
Sayang, aku merindukanmu. Ini di kantor. Aku sedang menghukummu. Apa tuh? Jangan. Kalau aku bilang boleh, ya boleh. Karyawan magang ini baru sebentar sudah menggoda suami orang. Sungguh murahan. Betul sekali, Nyonya Presiden Direktur. Meskipun Anda dan Direktur sedang bertengkar, Anda tidak boleh diam saja melihat Direktur bersama orang lain seperti ini kan? Apa yang kalian ributkan? Aku pulang. Tentu saja aku akan membereskan Mohan. Dia sekarang hanya sedang marah padaku saja. Bagaimana kalau kami ikut melihat bersama Anda? Karyawan magang itu sekarang mungkin sedang menggoda Direktur. Benar, kita tidak boleh memberi kesempatan pada jalan kecil itu. Nyonya, kami temani Anda. Ini, Nyonya, Anda tidak berani pergi ya? Dasar bodoh. Jika aku tidak pergi sekarang, mereka akan mencurigaiku kan? Ayo, kita lihat. Mohan, aku datang untuk membawakan dokumenmu. Ada orang datang. Istriku. Kenapa kalau ada orang? Begini malah lebih seru. Bagaimana aku bisa bertemu rekan kerja setelah ini? Masuklah. Kalian semua dengarkan, Direktur Feng masih sangat peduli pada Nyonya Feng. Dia tak tega mengabaikan Nyonya Feng sedikit pun. Ternyata benar. Ternyata kamu benar-benar Nyonya Direktur Utama. Aku ingin semua orang harus tahu bahwa aku adalah suamimu. Feng Mohan, kamu gila. Gawat. Aku lupa memberitahumu. Kaca kantor ini satu arah. Dari dalam bisa melihat keluar. Tapi dari luar kita tak terlihat. Kau sengaja ya? Tentu saja. Jadi ini lebih seru. Jangan marah. Anak magang. Lakukan ini untukku. Ini pekerjaan Anda. Mengapa harus saya yang melakukannya? Kau berani membantah. Kau tidak tahu bahwa dia ini istri direktur utama? Jangan kira hanya karena direktur utama melirikmu sedikit, kau bisa menjadi seseorang. Nona Wen adalah istri yang sah. Kau hanyalah wanita simpanan. Mungkinkah? Kalian salah orang. Akulah istri yang sah itu. Aku tidak salah dengar kan? Kamu istri direktur utama. Kamu ini mahasiswa miskin yang baru lulus kuliah. Kalau kamu saja bisa jadi istri direktur utama, aku juga bisa. Kalian benar-benar tidak masuk akal. Ada saja orang tidak punya takdir, tapi setiap hari bermimpi mencari pria kaya dan menikah dengan keluarga konglomerat. Tidak melihat siapa dirinya. Ada keributan apa ini? Asisten khusus Wang, anak magang ini, dia malas dan hanya ingin bersenang-senang, setiap hari hanya berpikir untuk menggoda direktur utama. Orang seperti ini kita harus memecatnya. Bukankah ini pekerjaan Nona Wen? Dibayar mahal oleh keluarga Feng, tapi malah santai-santai di sini. Menurutmu ini pantas? Siapapun pekerjaannya, maka biarkan dia sendiri yang mengerjakannya. Kalau terjadi lagi, buka matamu baik-baik atau kamu kupecat. Baik-baik. Nyonya, Direktur Utama menyuruh saya untuk menjemput Anda pulang. Itu. Ternyata dia naik mobil mewah. Bodoh. Apa intinya mobil mewah itu? Intinya adalah pria tua di sampingnya.
Oh, ternyata begitu. Anak magang ini menggoda pria kaya di mana-mana. Ji, akhirnya aku berhasil menangkap basah kelemahanmu. Besok kirimkan fotonya ke grup kantor. Biarkan semua orang melihat seperti apa wanita baru ini. Cepat lihat, kalian cepat lihat karyawan magang yang baru datang ini. Sedang merayu pria tua ya. Kelihatannya sangat polos, ternyata di belakang seperti ini. Penampilan benar-benar bisa menipu. Ternyata dia memang langganan. Wajar saja dia datang untuk bekerja di sini. Di hari pertama, sudah menggoda direktur. Pasti ini hanya sandiwara semata. Ini hanyalah untuk bersenang-senang sebentar. Dia pasti menganggapnya murahan. Hei, kalian semua tahu tidak? Dia tidur dengan banyak orang. Jangan-jangan dia punya penyakit menular ya? Astaga, kurasa dia pasti sudah punya penyakit parah akibat pekerjaannya. Kita harus menjauh darinya, supaya tidak ikut kena masalah. Dia datang. Sulili. Kenapa kamu? Ada bau yang aneh dan tidak sedap. Tidak ada kok. Ada. Bau murahan. Apa maksudmu? Sulili. Foto-fotomu dengan pria tua itu sudah diambil dan disebar ke grup perusahaan. Kenapa masih berpura-pura polos di sini? Apa? Kalian salah paham. Ini sopirku. Sulili, siswi miskin sepertimu bisa menyewa sopir. Jangan banyak alasan. Cepat tanda tangan dan pergi. Apa maksudmu? Mengingat kehidupan pribadimu yang kacau. Perusahaan ingin kamu mengundurkan diri secara sukarela. Tidak mungkin. Aku tidak melakukan kesalahan apapun, kenapa aku harus mengundurkan diri? Lebih baik kamu tanda tangan sekarang juga. Kalau tidak, aku akan menyuruh satpam menyeretmu keluar. Masih betah tidak mau pergi ya? Biar ku bantu. Ayo. Tanda tangan sekarang. Tanda tangan. Ya, Direktur Feng. Orang-orang perusahaan menyebarkan rumor tentang Nyonya di grup dan bahkan sampai memaksanya mengundurkan diri. Dasar orang-orang yang tidak tahu diri. Aku akan segera memecat para bodoh ini semuanya. Perintahkan untuk memboikot semua orang ini di seluruh kota. Baik. Tunggu. Dia tidak suka dibilang mendapatkan jalur orang dalam. Jika begini, dia pasti akan marah lagi. Masukkan aku ke grup. Jangan terlalu mencolok. Bos besar yang sudah 10 tahun tidak pernah masuk grup. Jika Anda tiba-tiba masuk grup, itu sudah sangat mencolok. Kenapa diam saja? Ya, Direktur Feng, saya sudah masukkan Anda ke grup. Tanda tangan. Tanda tangani. Kalian lihat, Direktur Feng sudah masuk grup. Aneh, Direktur Feng selama bertahun-tahun lamanya tidak pernah masuk grup. Kenapa tiba-tiba masuk? Tentu saja, pasti dengar. Ada orang di perusahaan yang tidak becus, datang untuk merapikan ini. Karena kau tidak mau mengundurkan diri secara sukarela, tunggulah untuk dicampakkan. Beberapa orang sudah diberi kesempatan tapi malah memilih cara yang sulit. Sekarang rasakan akibatnya. Istriku. Mungkinkah Sulili yang merupakan nyonya presiden direktur? Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin Sulili adalah istri direktur utama? Tunggu dulu. Cepat lihat. Foto profil Sulili dan Nona Wen sama. Direktur Feng pasti salah menandai orang. Oh, begitu. Ternyata salah menandai orang. Sudah kubilang, mana mungkin dia adalah istri direktur utama? Sulili, cukup sudah dramanya. Kau boleh pergi sekarang. Kenapa harus? Sudah kukatakan, meskipun aku harus mengundurkan diri, harus ada alasan yang sah.
Sulili, apa kau tidak lihat direktur utama sangat mencintai istrinya? Kalau nyonya menyuruhmu pergi, kau harus pergi. Benar sekali. Orang sepertimu yang memiliki kehidupan pribadi yang berantakan sudah seharusnya dipecat. Kami sama sekali tidak ingin berteman dengan orang sepertimu. Kalau kau masih punya malu, pergi sendiri sana. Betul, pergi sana. Pergi. Baiklah, orang-orang seperti kalian yang tidak tahu mana yang benar dan salah, aku juga tidak ingin bekerja bersama kalian. Aku pergi. Dengan begini, sangat rahasia, dan aku bisa mendukungnya. Seharusnya tidak ada lagi yang berani mengganggunya, kan? Direktur Feng, Nyonya sepertinya menangis di sana. Kenapa menangis? Siapa yang mengganggumu? Tidak ada yang menggangguku. Hanya saja suasana hatiku sedang tidak baik. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan agar suasana hatimu menjadi lebih baik? Apa aku ini orang yang sangat menyebalkan? Aku merasa seolah aku tidak pantas disukai semua orang. Bodoh. Siapa bilang tidak ada yang menyukaimu? Aku menyukaimu. Di seluruh dunia, aku paling menyukaimu. Benarkah? Sudah. Jangan menangis lagi sekarang. Ayo pulang. Jangan pergi. Jangan. Bantu aku melakukan sesuatu sekarang. Kenapa kamu ada di sini? Lupa apa yang kamu lakukan semalam. Kamu sangat agresif padaku, memelukku dan tidak mau melepaskannya. Jangan mengada-ada. Turunlah, aku punya kejutan untukmu. Kejutan? Nyonya sudah datang. Cepat, cepat. Ini? Bukankah kamu sedang sedih? Aku dengar, saat wanita sedang sedih, mereka suka berbelanja. Kamu adalah istriku. Aku ingin membuatmu bahagia. Terima kasih banyak. Terlalu cepat untuk berterima kasih sekarang, bukan? Silakan masuk semua. Pak Jajia, kenapa kalian datang? Suamimu yang memanggilku kemari. Pagi ini, aku dijemput oleh sekelompok pengawal. Aku kaget sekali. Aku juga dijemput oleh adik ipar. Lily, kamu ternyata menikah mendadak. Sejak kapan kamu mendapatkan suami yang begitu tampan dan sekaya ini ya? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kamu keterlaluan sekali. Aku belum sempat memberitahumu. Aku membelikan mereka 2 unit rumah. Mulai sekarang temanmu dan kakakmu akan tinggal di sebelah kita. Kalau kamu merindukan mereka, kamu bisa menemui mereka kapan saja. Apa? Memangnya tidak boleh? Boleh. Sahabatku ikut menjadi kaya karenamu. Adikku, adik ipar sangat menyayangimu. Baguslah. Hebat sekali. Aku pergi dulu. Kak, kamu baik-baik saja. Jia, akhirnya kita bisa bersenang-senang bersama lagi. Direktur Feng sudah aku selidiki. Nona Wen dan rekan-rekannya bersatu untuk menindas Nyonya dan mengusirnya dari perusahaan. Berani-beraninya dia menyentuhnya. Sungguh keterlaluan. Bukankah dalam beberapa hari ini akan ada jamuan amal perusahaan? Begini saja. Panggil semua orang. Aku sendiri yang akan menunjukkan pengaruh istriku. Baik. Hahaha. Apa semua sudah melihat pengumuman perusahaan?
Pesta amal tahunan perusahaan tahun ini mengirimkan undangan untuk kita semua. Ya ampun, pesta amal tahunan perusahaan yang datang hanya orang-orang kaya dan berpengaruh. Kita juga bisa pergi. Saya sudah 7 tahun bekerja di perusahaan ini, tidak pernah diundang. Kali ini benar-benar beruntung sekali. Apa maksudmu beruntung? Kita semua kecipratan berkah dari Nona Wen? Kalau tidak, mungkinkah Direktur Feng mengundang kita? Betul. Direktur Feng pasti melihat kita sudah membela Nona Wen. Jadi sekalian saja mengajak kita. Nona Wen, ini undangan Anda. Direktur Feng secara khusus berpesan, Anda harus datang. Mohan ini benar-benar. Padahal aku itu suka tampil sederhana. Tapi dia justru suka memamerkan kemesraan kita. Siapa yang tidak tahu, Direktur Feng memanjakan Anda seperti harta karun. Memilih-milih makanan itu sungguh tidak baik. Aku tidak bisa makan lagi. Kalau makan lagi, aku pasti akan jadi gemuk seperti seekor babi. Sekurus ini, di mana gemuknya? Aku sisakan untukmu saja. Nyonya, Tuan punya kebiasaan sangat menjaga kebersihannya. Maaf ya, aku tidak tahu. Suapi aku. Saya sudah makan. Istriku, suapi aku. Aku akan memberimu hadiah. Apa? Acara amal grup Feng Shi. Saya sudah berhenti kerja. Tidakkah itu agak tidak pantas? Memang tidak pantas jika kamu datang sebagai karyawan. Kalau begitu, datanglah sebagai nyonya rumah. Aku ingat, kamu belajar desain arsitektur. Di perjamuan besok malam akan ada banyak arsitek terkenal yang hadir. Salah satunya adalah perancang arsitektur terkenal yang menggemparkan dunia. Lausun. Benarkah? Aku dengar Lausun sedang merekrut murid pribadi. Jika saya bisa mendapatkan pengakuannya. Aku sudah memutuskan aku akan pergi. Bagus. Sudahlah, aku harus segera keluarkan rencana desain yang bagus untuk mendapatkan pengakuan Lausun. Aneh, gambar desainku yang sebelumnya. Kenapa menghilang? Tidak ada waktu lagi. Aku harus segera menggambarnya lagi. Acara amal ini. Ternyata Lausun juga akan menghadirinya. Tapi yang ini milikku. Jelas tidak akan berhasil. Nona Wen, Direktur Feng sangat mencintaimu, meskipun tidak mendapatkan dukungan Lausun, tidak masalah. Apa yang kamu tahu? Jika aku bisa mendapatkan dukungan Lausun, maka Mohan pasti akan melihatku dengan pandangan berbeda. Nona Wen, saya punya ide. Ide apa? Ini adalah gambar desain Sulili saat dia diwawancarai. Saya diam-diam menyimpannya. Ini ternyata dia yang menggambar. Bagaimana mungkin? Mulai sekarang, ini milikku. Lily, jangan tidur di sini. Tidak enak badan. Aku tidak tidur. Aku harus menyelesaikan gambar ini. Sayang. Tidak kusangka, dia sangat berbakat dalam desain arsitektur. Sepertinya, aku tidak perlu menghubungi Lausun lagi. Gawat, sudah terlambat. Lily, kita pergi pakai mobilku. Bukankah sebelumnya kamu tidak pernah menghadiri pesta amal? Itu dulu. Sekarang berbeda. Tapi aku ingin pergi sendiri. Atau kamu ingin? Aku menggendongmu.
Sebaiknya kita tidak masuk bersama. Aku masuk duluan. Kau sembunyi di suatu tempat dulu. Sembunyi? Apa aku orang yang memalukan? Tidak, bukan begitu. Lalu apa? Beri aku alasan. Kalau tidak, kau tidak kuizinkan pergi. Aku tidak ingin Lao Sun memberiku kemudahan karena dirimu. Aku ingin memberi diriku kesempatan terakhir untuk membuktikan diri. Bolehkah? Baiklah. Kalau begitu, cium aku sekali. Aku akan setuju. Apa tidak apa-apa? Dia tidak bisa melihat. Nyonya, saya tidak melihat. Boleh? Boleh, aku akan menuruti semua kata istriku. Su Lili, kenapa kau datang ke sini? Ini adalah acara amal keluarga Feng. Kau hanya seorang karyawan magang yang dipecat. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk berada di sini? Jika kalian semua bisa datang, kenapa aku tidak bisa datang? Kami diundang khusus oleh Direktur Feng. Memangnya kau pantas dibandingkan dengan kami? Kau pasti sudah merayu pria kaya lain lagi, lalu menyelinap masuk mengikuti mereka ya? Cukup. Aku sudah sangat bersabar padamu, tapi itu tidak berarti aku mudah ditindas. Kau terus menyebut pria lain. Bagiku, hatimu kotor, sehingga semua yang kau lihat pun kotor. Kau, sudah. Kita tidak perlu menyamakan diri dengan orang pecundang sepertinya. Kita punya urusan penting hari ini. Lao Sun sudah datang. Siapapun yang bisa diangkat menjadi murid Lao Sun pasti akan mendapatkan perhatian dari Direktur Feng. Astaga, Lao Sun, Anda sudah datang. Silakan lewat sini. Lao Sun, silakan lewat sini. Silakan. Lao Sun, sebelum jamuan makan malam dimulai, saya ingin meminta Anda melihat karya desain saya. Baiklah, akan saya lihat. Saudara-saudara sekalian, saya Sun Dongbo, telah berkecimpung dalam desain arsitektur selama lebih dari 40 tahun. Rencana desain ini mengangkat tema mimpi kembali ke dinasti Tang. Menggabungkan unsur klasik dan modern, ini adalah yang terbaik dari semua rencana desain yang pernah saya lihat. Tidak mungkin. Desain ini, kenapa bisa persis sama denganku? Untuk Lao Sun, dengan dekorasi garis merah kayu solid yang sederhana, ini dapat lebih mencerminkan mimpi kembali ke dinasti Tang. Nona Wen, sangat profesional ya. Memang pantas jadi istri direktur utama. Saat masuk pintu utama, yang menarik perhatian adalah seluruh sekat pintu berukir. Penampilan luarnya sangat berwibawa dan elegan, memiliki pesona kuno. Bagian dalamnya praktis dan indah. Tunggu sebentar. Rencana ini sama sekali bukan desainmu. Su Lili, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa Nona Wen yang membuat desain ini. Menurutku, kamu jelas-jelas dipecat dan sengaja ingin membalas dendam. Benar sekali. Siapa yang tidak tahu masalah antara kamu dan Nona Wen? Jangan menuduh orang sembarangan. Kamu bilang bukan, ya bukan? Apa kamu punya bukti? Ini adalah draft aslinya. Tentu saja ini aman. Meskipun dia bicara sampai berbusa-busa, tidak ada yang akan mempercayainya. Wen Xian, ini adalah karyaku. Ini plagiat. Su Lili, kamu bilang rencana ini plagiat. Apa kamu punya bukti? Bagaimana kalau aku bilang aku punya? Apa yang kau katakan, Lao Sun? Desain ini adalah karya asli saya. Anda harus percaya pada saya. Rekan-rekan bisa menjadi saksi bagi saya. Bagus, desain ini memang bagus ya. Nona muda, kau bilang desain ini, kau yang mendesainnya. Apa buktinya itu? Su Lili, ini adalah draft asli saya. Mungkinkah kau bisa menunjukkan draft asli kedua? Benar, bukankah kau bilang punya bukti? Tunjukkanlah, biarkan semua orang melihatnya. Mana mungkin dia punya bukti? Kurasa dia hanya iri. Betul, dia yang baru lulus kuliah, mahasiswi miskin. Bagaimana mungkin punya uang untuk mendesain karya sebagus ini? Bagaimana jika aku bilang aku punya? Draft pertama hilang. Ini adalah draft keduaku. Kupikir itu bukti apa? Aku juga bisa bilang kau menjiplak Nona Wen. Benar sekali itu. Mungkin dia diam-diam meniru lukisan Nona Wen, ya? Su Lili berani menjiplakku.
Tak kusangka, demi mencari perhatian. Kau benar-benar tidak punya batas. Hei, keamanan. Usir dia keluar. Jangan sampai mengganggu acara jamuan ini. Lausun, percayalah padaku. Ini benar-benar desainku. Coba lihat dengan saksama itu, bagian desain dindingnya. Tunggu. Meskipun kedua desain ini terlihat sama, tapi dilihat dari desain dindingnya, yang kedua ini jauh lebih optimal. Cepat lepaskan gadis itu. Gadis kecil, lanjutkan ucapanmu. Rencana awalnya, desain dindingnya tidak selaras dengan keseluruhan tema. Ukirannya terlalu rumit. Detail kecil ini juga baru saya temukan kemarin. Benar-benar ya, tidak salah. Menyederhanakan desain dinding adalah sentuhan yang membuat sempurna. Astaga, gadis kecil, kamu memiliki bakat desain yang hebat. Bagaimana kalau kamu menjadi murid terakhir saya? Saya benar-benar sangat berterima kasih kepada Anda. Tunggu. Lausun, Anda bersikap tidak adil. Bukan, desain ini jelas-jelas milik saya. Sulili hanya menyempurnakannya berdasarkan dasar yang saya buat. Itu hanya kebetulan. Benar, Lausun. Anda menerima seorang penjiplak sebagai murid. Apakah Anda tidak takut akan menjadi bahan tertawaan di industri ini? Ini? Saya secara khusus diundang oleh Mohan. Anda yakin ingin bermasalah dengan saya? Gadis kecil, apakah kamu punya bukti lain? Saya tidak punya bukti lain lagi. Saya adalah buktinya. Mohan. Hanmo, kamu akhirnya datang. Direktur Feng, wanita jalan kecil ini terus-menerus menindas istri Anda. Direktur Feng ada di tempat ini. Sepertinya bukan giliranmu untuk bicara. Proposal ini dibuat oleh Sulili. Tidak mungkin. Mungkinkah Nona Wen benar-benar menjiplak? Bukankah dia kembali dari luar negeri? Masih menjiplak orang lain? Tidak mungkin. Wen Xian. Boykot total. Selesai. Diboykot oleh Direktur Feng? Tidak ada masa depan untuk hidup ini. Sungguh tidak akan ada orang yang akan mempekerjakannya lagi. Mohan, aku tidak sengaja. Tolong maafkan aku kali ini. Dia yang mencuri proposal Sulili dan kemudian dia memberikannya kepadaku. Aku dijebak. Ya, Direktur Feng, saya melakukan ini semua untuk membantu istri Anda. Kalau begitu, kamu benar-benar bodoh sekali. Usir dari Jingdu. Sialan. Direktur Feng, saya salah. Sekarang adalah giliranmu. Hanmo, saya ini menantu yang diakui oleh Nyonya Tua Feng. Saya adalah calon istrimu. Oh, benarkah? Benar, kalau tidak percaya, kamu bisa bertanya pada Nyonya Tua Feng. Hanmo, perasaan saya tulus padamu. Kenapa saya tidak tahu? Kamu calon istri saya. Direktur Feng, tolong ampuni saya kali ini. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Seret dia keluar. Rasa sakit yang diderita Sulili akan dibalas 100 kali lipat. Ayo. Ada apa ini? Bukankah Wen Xian adalah istri direktur? Direktur Feng tampaknya sangat peduli pada Sulili. Ini. Kalian semua dengarkan saya baik-baik. Wanita, inilah istri saya yang sah. Mulai sekarang, siapapun yang berani menindas Sulili lagi, itu berarti cari masalah dengan saya dan keluarga Feng. Apa kalian mengerti? Mengerti. Ternyata begitu. Nyonya Feng, maukah kamu menjadi murid kesayangan saya? Saya mau. Terima kasih atas segalanya yang telah kamu lakukan untukku. Bodoh, kamu kan istriku. Sayang, ini sudah larut malam. Ayo kita pulang dan tidur. Akhir-akhir ini kamu sepertinya sangat sibuk ya? Akhir-akhir ini Lausun membimbingku dalam proyek. Memang agak sibuk. Ya, saking sibuknya sampai tidak ada waktu menemaniku.
Feng Mohan, kamu ini benar-benar kekanak-kanakan sekali. Menertawakanku. Tidak berani. Ada apa? Bagian mana yang tidak enak badan? Akhir-akhir ini aku sering merasa mual. Tidak apa-apa. Mama Wang, panggilkan dokter. Tuan, Nyonya sepertinya hamil. 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 Direktur Feng, selamat. Sedang hamil. Anak kembar. Sudah cukup, terima kasih. Silakan pergi. Istriku, kau dengar itu? Kita akan punya anak sendiri. Nyonya tua, Sulili sedang hamil. Sulili ini beraninya dia mencemari garis keturunan keluarga Feng ini. Aku tak bisa membiarkan dia hidup. Aku akan kembali ke negara segera. Dokter bilang tidak boleh berhubungan saat hamil. Apa aku terlihat sebegitu terobsesinya? Ya. Aku akan memijatmu. Memijat di mana? Pinggang, kaki, dan juga dada. Apa kau benar-benar harus memijat? Dokter bilang, pijatan membantu bayi. Kalau begitu, suruh saja pengasuh. Tidak boleh, pijatan membutuhkan teknik profesional. Kalau begitu, biarkan dia belajar. Sayang, Aku bisa melakukannya sendiri juga. sayang, berbaringlah di sini. Tunggu sebentar. Pegang ini agar kamu tidak gugup lagi. Feng Mohan memberiku boneka merah muda. Kenapa aku merasa dia sudah berubah, ya? Pijat ini mungkin akan terasa sedikit sakit. Tahan sedikit. Ah, belum selesai dipijat. Belum. Lalu bagian mana lagi yang harus dipijat? Dada. Aku tidak mau dipijat lagi. Sayang, setelah selesai dipijat akan lebih baik. Tidak mau. Lagi pula, kenapa pijatnya harus memijat bagian dada? Apakah dokter itu berbohong? Baiklah, kalau begitu kamu pijat sendiri saja. Oke. Ada apa? Istriku, aku merindukanmu dan bayi kita. Kamu baru pergi kerja setengah hari. Bekerja dengan baik ya suamiku? Baik, aku akan bekerja keras untuk mendapatkan uang untukmu dan anak-anak. Sudahlah, aku tutup teleponnya. Nyonya tua Feng sudah datang. Nyonya tua Feng. Tidak perlu setiap kali bertemu denganku. Bersikap seolah kamu melihat hantu. Duduklah. Aku dengar kamu hamil. Ya, dokter bilang kembar. Meskipun aku tidak menyukaimu, tapi karena kamu sudah hamil, aku hanya bisa menerimamu. Aku tidak tahu apakah anak itu sehat atau tidak. Hari ini ikut aku ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Tidak perlu. Mohan sudah memanggil dokter untuk memeriksaku. Bayinya sangat sehat. Kamu tidak percaya padaku. Aku tidak mungkin mencelakai cucuku sendiri, bukan? Tidak, bukan begitu. Kalau begitu ayo, kita ke rumah sakit sekarang juga.
Telepon dari rumah Direktur Feng. Direktur Feng, Nyonya tua membawa Nyonya ke rumah sakit. Saya khawatir Nyonya kenapa-kenapa. Jika ke rumah sakit, Nyonya dalam bahaya. Kalau begitu, rapat sebentar lagi. Batalkan. Baik. Sebentar lagi, berikan obat peluru kandungan itu. Posisi janin Nyonya tidak stabil. Memang perlu disuntikan obat penguat kandungan. Benarkah? Benar, Lily. Ini juga demi bayi. Tunggu sebentar, Nyonya tua. Saya telepon Mohan dulu. Dasar wanita jalan kecil. Kau benar-benar ingin melahirkan anak keluarga Feng ya? Memangnya kau pantas untuk itu? Hari ini juga aku akan menggugurkan anak haram ini. Lakukan. Ada apa? Lepaskan aku. Jangan. Jangan. Kau jangan. cari mati. Hanmo, kau datang. Jangan takut, aku di sini. Ini cucu kandungmu. Bagaimana kau tega melakukannya? Memangnya apa bedanya kalau cucu kandung? Aku tidak akan pernah mengizinkan kau menikahi wanita murahan seperti ini. Aku juga tidak akan mengakui anak ini. Cukup. Ibu. Ini terakhir kalinya aku memanggilmu begitu. Apa? Apa maksudmu? Kau ingin memutuskan hubungan ibu dan anak denganku demi orang luar ini? Dia bukan orang luar. Dia adalah kekasihku. Dia adalah istriku. Dan juga ibu dari anakku. Aku sudah susah payah mendidikmu, melahirkan dan membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun. Sekarang kau ingin demi wanita ini. Suruh Nyonya tua keluar. Masalah hari ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Serahkan buktinya kepada pihak berwajib. Baik. Baiklah. Anggap saja aku tidak punya anak sepertimu. Hanmo, maafkan aku. Ini semua karena aku. Bukan salahmu. Aku yang merepotkanmu dan anak kita. Sayang. Ya. Menurutmu, bayinya laki-laki atau perempuan ya? Tidak tahu. Suamiku, kau lebih suka anak laki-laki atau perempuan? Aku suka. Kamu. Ya. Sayang. Kata dokter. Sudah boleh. Tidak boleh. Boleh kok.